Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh yang mulia ini kita masih menjadi bagian daripada ahlul masjid, jamaah subuh yang baru saja kita menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita serta diberikan keistiqamahan di dalam amal-amal kita. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada subuh ini biasanya seperti biasa yang menyampaikan halaqah subuh adalah guru kita Ustaz Amir Hamzah, namun beliau sedang di rumah sakit, baru saja melakukan operasi mata. Ya, mudah-mudahan kita doakan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah ulama-ulama kita, banyak sekali ataupun ada cerita-cerita menarik di tengah-tengah ulama-ulama Islam tentang bagaimana perjalanan karir, perjalanan mencari ilmu. Ada cerita-cerita menarik di antara ulama-ulama besar Islam yang tercatat di dalam kitab-kitab, yang tercatat di dalam khazanah keilmuan Islam. Misalnya ada seorang ulama besar di Suriah yang bernama Abdurrahman Al-Haffar. Jadi ternyata beliau dan berbahagia, Abdurrahman Al-Haffar itu gelar. Kalau kita terjemahkan, Al-Haffar itu adalah tukang gali tanah artinya. Tetapi beliau ulama besar. Kenapa dikatakan Al-Haffar? Karena beliau sebelum menekuni ilmu ternyata berprofesi sebagai tukang gali kubur. Karena ada satu peristiwa yang beliau alami, kemudian menyadarkan beliau untuk kemudian meninggalkan pekerjaan itu, kemudian menjadi seorang penuntut ilmu di waktu yang sudah lumayan berumur, kemudian menjadi seorang ulama besar di Suriah. Ada lagi misalnya cerita-cerita, ada seorang tukang menghidupkan lampu-lampu di Masjid Al-Azhar dulu. Beliau kalau zaman sekarang ini yang menghidupkan ataupun yang mematikan listrik di masjid misalnya. Tetapi karena pernah ditegur oleh seseorang talabul ilmi, kemudian beliau merasa tersinggung, kemudian beliau belajar sehingga menjadi seorang alim, seorang ulama besar. Jadi macam-macam motivasi dari ulama-ulama tersebut sehingga
mereka itu menjadi seorang alim, seorang penuntut ilmu yang kemudian menjadi ulama besar. Kemudian hadirin berbahagia, ada lagi perjalanan seorang ulama besar, dan bahkan ulama ini menjadi salah seorang gurunya Imam Asy-Syafi'i, menjadi guru Imam Asy-Syafi'i, dan beliau juga murid daripada seorang ulama hadis, yaitu ulama besar. Kalau kita mencari riwayat ataupun biografi beliau, pasti kita akan menemukan cerita yang luar biasa, yaitu seorang ulama hadis bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau adalah seorang mantan perampok yang kemudian hadirin berbahagia karena pernah mengalami satu momen sehingga beliau tersadar dari seorang perampok kemudian menjadi seorang ulama besar, menjadi seorang ulama besar di bidang hadis. Dan bahkan mantan perampok ini menjadi salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu adalah Fudail bin Iyad namanya. Fudail bin Iyad ini hadirin berbahagia, beliau di satu daerah di Khurasan. Khurasan itu tepatnya di kawasan Asia Tengah. Itu dekat Tajikistan, negara-negara bekas Soviet dulu, dekat Mongol, perbatasan Cina. Nah, itu ada Asia Tengah. Nah, disitulah hidup seorang bernama Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad ini dia seorang perampok. Bahkan perempuan-perempuan di daerahnya yang tinggal sekampung dengan Fudail bin Iyad ini, ketika menidurkan anaknya, ini diceritakan di dalam kisah-kisah, bahkan perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang menidurkan anaknya itu, sebelum dia menidurkan anaknya, dia mengatakan, kalau enggak mau tidur saya kasih Fudail bin Iyad nanti, katanya. Jadi begitu terkenalnya Fudail bin Iyad ini, dia seorang perampok, seorang yang paling ditakuti di daerah atau di satu jalan yang dilalui oleh kafilah dagang. Nah, ini diceritakan di dalam banyak kisah yang dituliskan oleh para ulama sejarawan tentang biografi Fudail bin Iyad. Bagaimana perjalanan beliau dari seorang perampok kemudian menjadi ulama besar di bidang hadis. Dan bahkan yang paling menakjubkan hadirin berbahagia, beliau menjadi salah seorang ulama besar dan menjadi gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dikatakan di dalam biografi beliau yang ditulis ulama-ulama Islam, kana yasriqu wa yu'attilul qawafila fil laili. Fudail bin Iyad ini dia suka mencuri dan suka menodong, menghentikan kafilah-kafilah yang berdagang di malam hari. Ya'khudhu fa'san wa sikinan wa yata'arradu lil qafilati fayu'attiluha. Fudail bin Iyad ini dia membawa kampak, membawa sikin itu pisau. Kemudian dia mengancam setiap pedagang-pedagang yang lewat di kampungnya. Dia berhenti di perempatan jalan. Kemudian orang-orang yang ingin berdagang di malam hari menuju pasar, dia akan merampok, meminta, bahasa kita minta duit. Kana syuja'an qawiyul baniyah. Fudail bin Iyad ini adalah seorang yang pemberani dan juga punya fisik yang luar biasa, punya fisik yang kuat. Wa kana an-nasu yatawasawna fi at-tariq
iyyakum wal fudailu, iyyakum wal fudail. Jadi di satu kampung mereka itu selalu mengatakan hati-hati dengan Fudail bin Iyad itu. Di kampung itu mereka mengatakan, orang-orang di kampung itu mengatakan setiap ada kafilah dagang yang lewat di kampung itu, mereka akan mengatakan, nih hati-hati dengan Fudail bin Iyad. Ya. Karena begitu ditakutinya oleh para pedagang yang melewati jalan tersebut. Kana annal mar'ata ta'ti bi tifliha fil laili wa taqulu lahu. Bahkan perempuan-perempuan hadirin berbahagia ketika ingin menidurkan anaknya, perempuan itu mengatakan kepada anaknya, uskut, ini kalau enggak tidur, uskut, wa illa a'taituka lil fudail. Seperti kita menakuti anak-anak kita dengan sosok-sosok siapa misalnya, nyamah anak kujuk ke maom, kira begitulah. Begitu ditakutinya Fudail bin Iyad ini, dari anak kecil sampai orang dewasa sampai pedagang. Nah, hadirin berbahagia, kemudian diceritakan Fudail bin Iyad ini sangat tertarik dengan seorang perempuan. Kemudian dia mendatangi perempuan itu pada malam hari. Maka ketika dia ingin melihat perempuan yang dia kagumi itu, maka dikatakan di dalam riwayat itu dia ingin menikahi perempuan tersebut, tetapi perempuan itu tidak mau. Kemudian dia di dalam kegelapan malam menuju rumah perempuan itu, ingin melihat perempuan ini. Hadirin berbahagia, ketika Fudail ingin masuk ke rumah perempuan itu, wa dhalla yanzuru ila tilkal mar'ati taqra'ul Qur'an wa tabki hatta balagat qaulallahi azza wa jalla. Ketika dia ingin masuk ke rumah perempuan tersebut dan berbahagia, kemudian dia melihat perempuan ini sedang mengaji, sedang membaca Quran, dan sedang membaca satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid. Alam ya'dinil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Perempuan yang sedang mengaji tersebut, yang sedang membaca Al-Quran tersebut, pas ketika Fudail bin Iyad masuk ke rumahnya, sedang sampai pada bacaan alam ya'ninil ladzina amanu. Artinya belum sampaikah kepada orang beriman agar mereka khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haqq, dan juga tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, kepadanya. Wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan hendaknya mereka itu tidak seperti ahlul kitab yang diberikan kitab Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga dipanjangkan umurnya. Faqasat qulubuhum, namun hati mereka tetap saja keras, membatu. Wa katsirum minhum fasiqun. Ya, ini ayat yang tengah dibacakan oleh perempuan yang Fudail bin Iyad ini sangat ingin menikahinya. Kemudian dia berbahagia ketika dia mendengar ayat tersebut, apa yang terjadi? Fanadhara al-Fudailu ila as-sama'i wa qad hashrajat 'ainahu bid-dumu'i. Maka ketika dia mendengar, karena dia faham dengan maksud, dengan ayat, dengan arti yang dibacakan oleh perempuan tersebut, maka ketika itu Fudail tersadar. Karena dikatakan di dalam sejarah, di dalam riwayat itu, Fudail ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai usia 40 tahun. Maka dikatakan usia 40 tahun.
Dia itu hidupnya di jalan, merampok, mencuri, menodong, itu saja kerjanya. Bahkan tidak pernah menangis kecuali ketika mendengar ayat ini, hadirin berbahagia. Ketika yang sangat keras hatinya, tetapi dikatakan di dalam tulisan-tulisan para sejarawan mengenai Fudail bin Iyad ini, fanadhara ila as-sama'i wa qad hasharajat 'ainahu bid-dumu'i. Maka spontan ketika itu dia langsung melihat ke langit. Fanadhara ila as-sama'i, dan seketika itu pula matanya berkaca-kaca, mengeluarkan air mata. Apa yang kemudian dilakukan oleh Fudail bin Iyad? Dia langsung terasa seperti langit itu runtuh. Ya. Dia pun tidak jadi meneruskan niatnya untuk melihat perempuan tadi. Kemudian dia berkata, "Ya Rabbi, inni atuba ilaika min hadhil lailah." Ya Tuhanku, mulai malam ini aku bertaubat kepadamu. Ya Tuhanku, mulai malam ini aku bertaubat kepadamu. Thumma nazala faghtasala walabisa thiyabahu wa dhahaba ilal masjidi yabki hatta sabah. Kemudian dari rumah perempuan tersebut, Fudail bin Iyad ini menangis, kemudian dia turun dari karena dia memanjat, turun kemudian berlari ke masjid, kemudian dia berwudu, bahkan dikatakan sih faghtasala, mandi, kemudian dia berwudu, kemudian memakai pakaian yang indah, mengganti pakaiannya. Mungkin selama ini dia menggunakan pakaian yang identik dengan pakaian seorang perampok. Kemudian dia menggantikan pakaiannya. Kemudian dia berlari ke masjid, mencari masjid. Apa yang terjadi, hadirin berbahagia? Yabki hatta sabah. Fudail bin Iyad ini pun menangis sejadi-jadinya. Menangis sejadi-jadinya sampai dengan waktu subuh. Nah, ini spontan terjadi dalam satu malam. Gara-gara hanya dia mendengarkan sepotong ayat yang begitu menyentuh hatinya. Bahkan ketika dia ingin pada malam itu dia ingin sekali melihat seorang perempuan yang sangat ingin ia nikahi, tetapi ketika mendengarkan ayat yang dibacakan oleh perempuan tadi, maka seketika itu pula dia berubah seperti mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lari ke masjid mengatakan, inni atubu ilaika min hadhil lailah. Ya Allah, mulai malam ini aku bertaubat kepadamu. Yabki hatta sabah, sambil menangis sampai dengan waktu subuh. Fataballahu alaihi faja'alahu imam al-haramaini fil ibadati waz zuhud. Kemudian hadirin berbahagia, doa yang dipanjatkan oleh Fudail bin Iyad, seorang perampok ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan faja'alahu imam al-haramaini. Kemudian dikatakan kemudian Allah menjadikannya sebagai imamul haramain. Kenapa maksud imamul haramain? Karena setelah beliau ini hijrah, ya, dari seorang perampok ingin menjadi seorang talabul ilmi, mencari ilmu, kalau bahasa kita nyantri, kemudian menjadi seorang ulama besar. Dia tidak menetap di kampungnya, tidak menetap di Khurasan, tetapi dia pergi ke Kufah. Karena di Kufah pada saat itu terkenal sebagai sebuah tempat menuntut ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan bidang fikih sangat luar biasa di sana. Bidang fikih, bidang hadis. Kemudian dia hijrah ke Kufah. Kemudian setelah dia lama di Kufah, kemudian dia berangkat atau tinggal di Mekah sampai wafat di Mekah. Makanya dia dikatakan ifaja'al imam al-haramaini fi zuhdi wal ibadah. Kemudian dia menjadi seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud, seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang ulama besar di bidang hadis. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berguru kepada beliau, kepada Fudail bin Iyad.
Hadirin berbahagia, wa dzata yaumin wa huwa yasiru fis syari'i muttajihan li salatil fajri. Nah, suatu ketika dia telah sadar, ya. Kemudian Fudail bin Iyad ini pada waktu subuh dia menuju masjid. Tetapi orang-orang di kampungnya belum menyadari, belum mengetahui bahwa Fudail bin Iyad ini telah berubah. Fudail bin Iyad ini bukan lagi seorang perampok, tetapi karena momen satu malam itu bisa merubah sikapnya dari seorang perampok menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Ketika dia menuju masjid pada subuh itu, hadirin berbahagia, dia mendengarkan orang-orang berbisik-bisik di tengah keramaian itu. Apa yang dikatakan oleh orang-orang ketika itu? Yaqulu li sahibihi falnantaliqil ana ila tijaratina. Faqala lahu al-akhar inna hadhihi al-madinata biha rajulun yuqalu lahu al-Fudail bin Iyad wa sayaqta'u tariqana. Ketika dalam satu perjalanan ke masjid, ramai-ramai orang pergi ke masjid, kemudian ada di antara orang yang menuju masjid itu ada kafilah yang ingin berdagang. Kemudian orang-orang yang ingin ke masjid itu mereka bercakap-cakap dengan temannya. Apa yang dia katakan? Falnantaliq ila tijaratina. Mari kita nanti akan memulai melakukan perdagangan. Kemudian yang lain mengatakan faqala lahul akhar, jangan dulu karena di sini ini ada Fudail, ya, katanya. Jangan dulu karena di sini ada Fudail, seorang yang sangat ditakuti di kota ini. Kemudian pada waktu yang sama, hadirin berbahagia, di situ ada Fudail. Ada Fudail bin Iyad yang dia juga menuju ke masjid untuk salat subuh. Ketika dia mendengarkan percakapan orang-orang tentang dirinya, maka fabaka bukaan syadida wa akhadha yaqulu fi nafsihi man akuna ana la ukhifa ibadallah. Kemudian dia mengatakan sambil menangis di sudut masjid, ya, dia mengatakan man akunu ana, siapa aku ini ya Allah, man akunu ana, siapa aku ini sampai orang-orang takut kepadaku, sampai orang-orang semua takut kepadaku. Nah, dia sambil menangis menuju masjid untuk salat subuh ketika mendengarkan orang-orang mengatakan di kota ini ada seorang yang sangat berbahaya, yaitu Fudail bin Iyad. Hadirin berbahagia, Fudail bin Iyad ini dia meninggal pada tahun, ulama besar ini meninggal pada tahun 187 Hijrah, ya, 187 Hijrah. Beliau menjadi seorang ulama besar di bidang hadis. Banyak ulama-ulama besar lainnya di bidang hadis pernah berguru kepada beliau atau minimal mengambil hadis daripada Fudail bin Iyad ini. Jadi hadirin berbahagia, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwa belajar apapun, khususnya belajar agama itu tidak ada kata terlambat. Banyak sekali kisah-kisah menunjukkan bahwa banyak ulama-ulama besar di dalam Islam ini mereka memulai belajar di usia-usia yang sudah lanjut. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada seorang ulama Suriah bernama Abdurrahman Al-Haffar. Beliau seorang penggali kubur, kemudian menjadi seorang ulama besar. Ada seorang yang membakar itu. Kalau di Masjid Azhar zaman dulu itu belum ada listrik, ada semacam lilin ketika menjelang maghrib itu dihidupkan. Jadi beliau ini kerjanya itu saja sejak berpuluh-puluh tahun. Tapi suatu ketika ada seorang, kalau bahasa kita santri, mahasiswa yang menegur beliau, kemudian beliau tersinggung, sehingga beliau ini berjanji saya akan belajar bahkan lebih alim daripada si santri ini. Kemudian beliau menjadi ulama besar di bidang bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa
Hadirin berbahagia, belajar itu tidak ada kata terlambat. Kalau seseorang itu mau, maka apapun bisa dicapai. Belajar Quran, belajar ilmu Islam lainnya itu insyaallah bisa tercapai apabila punya azam kuat, punya tekad yang kuat meskipun di usia-usia yang sudah senja. Mudah-mudahan beberapa kisah ini memberikan manfaat kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.